Dalam kepramukaan banyak hal yang tak kasat mata daripada yang tak kasat mata. Apa itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Salam Kayatno Bintang. Teman-teman rekan sejawat pembina, pelatih pembina pramuka, kita itu sering melihat bahwa dalam kepramukaan itu yang ditampakkan adalah hal-hal yang sederhana, praktis, dan seakan-akan itu tidak ada hubungannya dengan dunia nyata secara langsung. Misalnya, adik-adik kita latih untuk belajar semapur. Maka muncul pertanyaan, apakah semapur dibutuhkan untuk era sekarang ini? Sudah ada HP yang jangkauannya bisa lebih jauh, lebih luas, dan bisa lebih lengkap daripada sekadar memberikan isyarat semapur lewat bendera. Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dan seringkali dijadikan semacam kalimat-kalimat satir menurut saya, bahwa kepramukaan itu isinya ya tepuk, isinya nyanyi, isinya bermain-main. Ya, itu tidak salah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu digali lebih dalam oleh seorang pembina, terlebih-lebih lagi seorang pelatih, bahwa di balik yang kasat mata itu sebenarnya tersimpan mutiara-mutiara yang tak kasat mata. Dan mutiara-mutiara yang tak kasat mata itulah yang harus mampu dimunculkan oleh pembina ke permukaan, sehingga itu betul-betul menjadi pemahaman bagi seorang peserta didik dan terejawantahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ambil contoh dari yang mendasar ya. Yang tak kasat mata, saya ulangi, yang kasat mata yang menempel di seragamnya pramuka adalah segitiga merah putih, atau kita menyebutnya setangan leher atau halsduk. Itu yang kasat mata tampak di seragamnya pramuka. Nah, yang tak kasat mata dari setangan merah putih itu adalah bahwa lewat setangan merah putih itu pramuka diingatkan untuk setia menjalankan kewajibannya yang berbentuk segitiga, diwakili oleh bentuk daripada setangan leher merah putih itu, bahwa dia segitiga ke atas, dia harus selalu ingat bahwa dia punya duty to God, kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ke samping kiri dan kanan, dia harus ingat kewajibannya terhadap bangsa dan negara, mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dia di tengah-tengah dirinya sendiri, di tengah segitiga itu, dia juga harus mengingat bahwa seorang pramuka peduli pada dirinya sendiri sebagai modal untuk ikut serta membangun masyarakat. Yang tampak atau yang kasat mata dari seorang pramuka, dia mempraktekkan dan mengucapkan salam pramuka dengan seakan-akan bersikap hormat atau seperti bersikap hormat, 5 jari ini rapat. Nah, yang tidak kasat mata dari peristiwa hormatnya seorang pramuka ini adalah, atau salam pramuka, bahwa dia seorang pramuka itu memiliki falsafah hidup bernegara berupa Pancasila. Ini mengingatkan bahwa seorang pramuka itu dia manusia Pancasila, sebagaimana dalam lagu himne gerakan pramuka. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Nah, ini yang kasat mata adalah dari aktivitas hormat sebagai salam seorang pramuka. Lalu ditambahi lagi dengan yang kasat mata adalah tepuk pramuka yang berbunyi ya. 3 yang pertama mengingatkan pada Trisatya, kemudian 10 tepukan selanjutnya mengingatkan pada dharmanya. Sehingga kalau digabung seperti yang rutin diterapkan di Jawa Timur, bahwa setelah salam pramuka diikuti 1 kali tepuk pramuka, itu sama saja dengan
mengatakan, aku Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana para pembina dan para pelatih mengejawantah hal-hal yang kasat mata dan sederhana itu sehingga melekat betul pada ingatan adik-adik kita, pada jiwa adik-adik kita, sehingga yang kasat mata lewat tepukan, lewat ucapan salam pramuka, dan atribut-atribut yang melekat pada diri seorang pramuka lewat seragamnya, itu mampu memberikan pemaknaan dalam dirinya, sehingga dia betul-betul bersikap selayaknya jati diri pramuka yang diikat oleh satya dan dharma itu dalam kehidupan sehari-harinya. Ini tugas yang mungkin gampang kita sampaikan kepada adik-adik kita, tapi bagaimana menguatkannya menjadi pemahaman utuh bagi seorang pramuka bahwa dia punya nilai-nilai dasar yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan modal pengamalan nilai-nilai dasar itu, kelak dia akan menjadi manusia yang berhasil dengan modal nilai-nilai dasarnya itu. Nah, kakak-kakak pembina, kakak-kakak rekan pelatih, kita seringkali melatih kepramukaan itu atau melatih pramuka itu dengan keterampilan kepramukaan. Setidak-tidaknya saya mencatat ada 4 hal utama yang dilatihkan para pembina maupun pelatih kepada para pramuka. Yang pertama ada keterampilan orientering. Nah, disitulah ada pemetaan, disitulah ada sketsa panorama, disitulah ada peta-pita, dan seterusnya yang terkait dengan mengorientasi lingkungannya, mengorientasi wilayahnya. Yang kedua, ada namanya keterampilan campcraft atau keterampilan hidup di perkemahan. Dan ini menjadi ciri utama kegiatannya pramuka, bahwa pramuka itu tidak akan menunjukkan cirinya kalau tidak pernah berkemah, gitu ya. Yang ketiga, ada keterampilan yang dilatihkan namanya pioneering. Yang ditampakkan adalah dia berlatih tali temali, kemudian dia berlatih menjelajah hutan di lingkungannya, mendaki gunung, itu keterampilan pioneering. Dan yang keempat, adik-adik pramuka kita, bahkan kita sendiri pun juga harus dibekali dengan keterampilan namanya kemampuan pertolongan pertama atau first aid. Nah, sebenarnya di balik itu semua ada apa? Mengapa itu dilatihkan kepada pramuka? Nah, sebenarnya kakak-kakak, di balik yang kasat mata lewat keterampilan memetakan, keterampilan hidup di perkemahan, keterampilan pioneering, keterampilan berlatih kemampuan dasar untuk menangani kecelakaan atau keterampilan basic life support ya, bahwa orientering itu mengasah pramuka untuk menguatkan kemampuan mereka menentukan kedudukan dan arah perjalanan. Seorang pramuka yang kuat dengan keterampilan orientasi, dia akan selalu paham dia berada posisi di mana. Karena kata kunci orientasi itu seorang orang dia tahu posisinya di mana di dalam kehidupan yang sebenarnya ini dengan posisi di peta. Nah, sudahkah adik-adik kita itu diajak memaknai lebih dalam terkait keterampilan orientering ini, bahwa kehidupan mereka perlu dipetakan. Cita-citamu nanti mau jadi apa sekian tahun ke depan? Sekarang posisimu ada di mana? Nah, lewat langkah-langkah apa sehingga kamu nanti dalam perjalananmu itu tetap akan mengarah pada pencapaian cita-cita. Itu keterampilan orientering, mengajak supaya pramuka itu selalu tahu posisi dia saat itu di mana. Dengan demikian dia akan punya kemampuan untuk mengarahkan tujuannya kemana. Tidak mungkin orang yang tidak tahu posisinya, dia dapat mengarah ke tujuan mana dia mau tempuh. Posisinya sendiri dia tidak paham alias bingung dengan posisinya. Dan itu menjadi problem mendasar di kalangan anak muda. Anak muda sekarang itu kan bias posisi. Artinya saya ini sedang di posisi apa dan pada akhirnya mau kemana.
Inilah yang harus didalami oleh seorang pembina ketika melatihkan orientering. Yang tampak memang ya kalau penggalang dia membuat peta-pita, kemudian kalau penegak dia sudah diajari reseksi, interseksi, menjelajah hutan dengan membawa peta dan kompas. Nah, di balik itu ajak adik-adik kita itu memaknai bahwa kemampuan orientering itu supaya dia tahu posisi dia di kehidupan sekarang, dia pada tahap apa, lalu dia mau menuju pada tahap yang apa lagi, begitu ya. Nah, keterampilan kedua, campcraft, keterampilan berkemah, itu sebenarnya mengajak para pramuka itu untuk menguatkan kemampuan memenuhi kehidupan dasar mereka sendiri. Itulah mengapa idealnya perkemahan pramuka itu ya membawa peralatan sendiri, baik individu atau berkelompok, kemudian memasak juga mereka sendiri, tidak lagi dipesankan oleh pembinanya, tidak disupport oleh orang tuanya, tetapi dia berusaha memenuhi kebutuhan hidup dasarnya sendiri, mulai makan, menjaga kebersihan selama di perkemahan. Jadi jangan manjakan adik-adik kita itu saat berkemah, bahwa kita berkemah di tempat yang sudah tersedia MCK-nya, toiletnya sudah tersedia, kemudian sudah tersedia kantin-kantin untuk mereka memesan makan. Bukan itu yang kita harapkan. Tetapi lewat perkemahan itu bagaimana seorang orang pramuka dilatih untuk berupaya memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri. Dengan begitu pulang dari perkemahan, dia tidak akan menjadi orang yang bergantung kepada orang lain. Setidak-tidaknya di rumah dia tidak akan bergantung penuh pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan kebersihan pakaian. Setelah perkemahan yang berhasil, dia akan membuat seorang pramuka itu pulang, siap Bu, saya bisa masak sendiri untuk memenuhi kebutuhan sarapan saya bisa mencuci baju saya sendiri, bisa menyetrika baju saya sendiri, tidak bergantung lagi, tidak menyusahkan orang tua. Itu keterampilan campcraft, hidup di perkemahan. Yang ketiga, keterampilan pioneering itu kita mencoba mengembangkan kecakapan pramuka dalam bertumbuh dan menjelajah. Karena tali temali, kemudian pioneering project, itu kemampuan pionir. Pionir itu berarti pelopor, supaya dia berani menjelajah ke tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dengan begitu, keberanian itu muncul lewat aktivitas latihan semacam itu. Ketika dia kembali ke kehidupan sekolahnya, kehidupan keluarganya, rasa keberanian itu akan terasah, sehingga dia berani mencoba sesuatu yang baru, yang bisa jadi dengan mencoba sesuatu yang baru itu suatu ketika akan menumpuk menjadi modal untuk dia hidup di masa depan. Karena sekarang ini kan era super cepat. Kalau tidak mampu membuat kebaruan, dia yang akan digilas oleh kebaruan-kebaruan itu dan hanya akan jadi pengikut kebaruan. Nah, maka seorang pramuka bagaimana lewat penjelajahan yang dikemas pembina dengan bagus, mampu memantik keberanian seorang pramuka untuk menjadi pelopor pionir kebaruan. Dengan begitu, anak-anak pramuka nanti ke depan akan menjadi trendsetter, orang-orang yang akan diikuti banyak orang lain karena idenya, karena keberaniannya melakukan sesuatu yang baru. Dan percayalah bahwa semua yang ada sekarang itu karena ada orang yang berani melakukan kebaruan sehingga diikuti oleh orang lain. Lihat saja sekeliling kita itu ya. Dan melakukan kebaruan itu pasti banyak godaannya, banyak cobaannya, apakah dikerdilkan orang lain, apakah dia diejek orang lain. Tetapi sebagai seorang pramuka yang sudah terasah jiwa petualangannya di alam bebas, itu semua bukan rintangan, itu semua akan menjadi pelecut bagaimana dia mewujudkan ide-ide gagasan baru itu yang akan dia lakukan menjadi sebuah kenyataan. Itu. Nah, yang keterampilan keempat tadi, first aid atau keterampilan untuk memelihara diri sendiri, itu akan melahirkan kesadaran pada pramuka bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dia tidak akan mudah untuk jatuh pada rasa sakit, karena dia punya cara untuk
mengobati dirinya sendiri lewat keterampilan yang dilatihkan pembinanya, lewat keterampilan pertolongan pertama atau first aid ini ya. Nah, dengan begitu, ketika spirit seorang pramuka saya siap untuk memelihara diri saya sendiri, mengobati diri saya sendiri ketika mengalami sakit, dia juga akan punya sense pada orang lain, rasa untuk menolong orang lain. Nah, sejauh mana kakak-kakak pembina dan kakak-kakak pelatih mendalamkan latihan-latihan keterampilan tadi, yang berupa keterampilan-keterampilan teknis sederhana lewat permainan bendera semapur, peluit morse, kemudian beragam sandi-sandi, itu didalamkan pemaknaannya sehingga memantik seorang pramuka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih berani di dalam kehidupan nyata setelah keluar dari latihan kepramukaan. Yuk, pikir bersama-sama caranya supaya latihan ke depan kepramukaan itu menjadi lebih bermutu, berbobot, dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat di lingkungan adik-adik itu berada. Sampai di sini dulu. Salam Kak Ayatno Bintang. Semangat membina. Audio Jungle. Audio Jungle.